Pernah nggak sih kamu nemu tempat yang namanya terdengar sederhana, tapi ternyata seindah ini? Di tengah hutan Kalimantan, tersembunyi sebuah tempat bernama Matan Andau, yang artinya matahari. Tapi ini bukan cuma soal nama. Di sini, kamu bisa bangun pagi dengan kabut tipis di perbukitan, menikmati tenangnya alam, sampai berburu spot foto yang gak kalah sama tempat wisata terkenal. Dan yang bikin penasaran, kenapa tempat ini bisa jadi salah satu hidden gem paling hits di sekitar Palangkaraya? Yuk kita eksplor Matan Andau Tangkiling dan lihat sendiri keindahannya dari dekat bareng Eksplorasi Archipelago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita eksplor. Orang bilang ribet, katanya jauh, katanya capek. Aku bilang santai, yang penting roda masih gerak, bre. Bukan cari cepat, bukan cari Gerbang masuk Matan Andau terasa tidak asing karena tempat ini ternyata satu kawasan dengan taman wisata alam Bukit Tangkiling yang sebelumnya sudah kita eksplor kemarin. Jalur yang sama, suasana yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kali ini kita tidak berhenti di Bukit Tangkiling. Kita lanjut masuk lebih dalam menuju sebuah tempat yang belakangan ini mulai ramai dibicarakan, Matan Andau. Sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya di kawasan ini. Dan jujur, apakah tempat ini benar-benar seindah yang orang bilang atau hanya sekedar viral sesaat? Yuk kita buktikan langsung. bukan red flag kalau milih jalan sendiri. Red flag itu takut melangkah, tapi banyak bunyi. GPS boleh mati, asal hati. Perjalanan menuju Matan Andau dimulai dari pusat kota Palangkaraya. Kita bergerak menyusuri jalan utama, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Perlahan berganti dengan suasana hutan khas Kalimantan yang masih alami. Semakin jauh, udara terasa lebih segar. Jalan mulai sedikit menanjak. Dan pemandangan hijau di kanan kiri seakan jadi tanda kalau kita sudah semakin dekat. Lokasi Matan Andau sendiri berada di kawasan Bukit Tangkiling, tepatnya di Jalan Nusa Tangkiling, Banturung, Kecamatan Bukit Batu. Kalau dari pusat kota Palangkaraya, jaraknya sekitar 30 hingga 45 menit perjalanan, atau kurang lebih 30 km. Perjalanan ini bukan cuma sekedar menuju destinasi, tapi juga bagian dari pengalaman. Karena setiap kilometer yang kita lewati perlahan membawa kita menjauh dari keramaian dan mendekat ke ketenangan. Dan di ujung perjalanan ini, sebuah tempat bernama Matan Andau sudah menunggu dengan keindahannya. Untuk masuk ke kawasan Matan Andau, kita dikenakan tiket sebesar Rp20.000 per orang. Kalau bawa kendaraan, biaya parkirnya juga cukup terjangkau, Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Dan kebetulan banget, pas kita datang hari ini, suasana di Matan Andau lagi sepi. Mungkin karena kita datang siang hari bolong, ditambah lagi ini bulan puasa. Orang-orang pada santai istirahat di rumah, sementara kita tetap keluyuran demi konten. Tapi justru karena sepi, kita jadi lebih leluasa buat eksplor setiap sudut tempat ini tanpa gangguan. Dan ini kesempatan yang pas buat menikmati Matan Andau dengan suasana yang lebih tenang.
Aku tak sedang berlari, aku hanya terus berjalan, menanam waktu di Sekarang kita sudah berada di salah satu spot yang cukup ikonik di sini, yaitu Huma Tambalik. Kalau dilihat sekilas, bentuknya memang unik. Rumah ini dibangun dengan konsep terbalik. Bagian atap berada di bawah dan lantainya justru ada di atas. Konsep seperti ini bukan cuma menarik untuk dilihat, tapi juga jadi spot favorit buat foto-foto. tetap sadar. Sekarang kita lanjut explore lagi. Padahal tadi di dalam Huma Tambalik udah adem banget. Begitu keluar, panasnya langsung nyengat. Demi kalian, hayu aja lah. Dan ternyata di area sini juga nggak kalah menarik. Ada patung T-Rex yang cukup mencolok. Ada juga ornamen perisai dengan ukiran khas Dayak. Dan ada balon udara warna-warni. Spot foto yang langsung bikin suasana jadi lebih hidup. Walaupun panasnya nggak santai, tapi spot-spot di sini tetap bikin kita semangat buat terus explore. Apa mungkin karena namanya Matan Andau yang artinya matahari, makanya di sini panasnya nggak main-main. Serius, ini bukan cuma panas biasa. Ini panas yang bikin kita mikir 2 kali buat lanjut jalan. Dan yang lebih menariknya lagi, bukan cuma nggak ada pengunjung lain, kita juga nggak ketemu satupun kru wahana atau pekerja di area sini. Sepi banget. Cuma tadi sempat ketemu penjaga tiket di depan, habis itu ya nggak ada di dalam. Pada ngadem semua kah? Atau memang lagi jam istirahat? Tapi ya jujur aja, kalaupun wahananya buka dan ada orangnya, kayaknya kita juga bakal mikir ulang buat nyobain. Soalnya panasnya ini udah di level survival mode kayak gitulah. Jadi untuk sementara kita lanjut explore santai aja dulu, sambil cari spot yang agak teduhan lah. Kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Wah, ternyata di sini juga ada karaoke. Lumayan juga ya. Kalau malam mungkin suasananya bisa lebih hidup. Dan gak cuma itu, di area Matan Andau ini juga banyak penginapan dengan konsep ala resort. Cocok banget buat yang pengen staycation di tengah alam. Tapi karena kita nggak ketemu kru yang bisa ditanyain, ya udahlah, kita cari info harganya dari Google aja. Dan dari yang kita lihat, harga penginapan di sini bervariasi, mulai dari yang standar sekitar ratusan ribu per malam sampai yang lebih premium dengan fasilitas yang lebih lengkap. Kalau kamu datang bareng teman atau keluarga, opsi menginap di sini bisa jadi pilihan menarik. Apalagi kalau datangnya sore atau malam hari. Suasananya pasti jauh lebih adem dibanding siang bolong kayak kita sekarang. Jadi mungkin next time kita coba nginep di sini kali ya, biar ngerasain vibes Matan Andau yang sebenarnya. Buat kalian yang pernah datang ke Matan Andau, coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Di sini kita ngerasa suasananya cukup sepi. Bahkan beberapa wahana juga nggak kelihatan beroperasi. Nah, menurut kalian gimana? Apakah memang semua wahananya berfungsi seperti biasanya? Atau kita aja yang datang di waktu yang kurang tepat? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau kesini. Berdiri di persimpangan, menyimpan ragu dan harap yang sama. Tak semua harus ku cari. Ternyata di sini juga ada kolam renang mini. Iya, lumayan banget sih. Setelah muter-muter dari tadi kepanasan,
Akhirnya nemu juga spot buat ngadem bentar. Ya minimal kita bisa istirahat sejenak sebelum lanjut explore lagi. Aku sedia sebelum jalan kembali, sebelum hujan turun perlahan, karena setiap langkah punya cerita yang tumbuh di antara diam. Angin membawa aroma. Ternyata di sini juga ada aula dan ukurannya lumayan besar. Kalau dilihat dari kapasitasnya, tempat ini kayaknya sering dipakai untuk acara-acara tertentu. Mulai dari gathering, kegiatan komunitas, sampai mungkin acara keluarga atau instansi. Dengan area yang cukup luas seperti ini, Matan Andau nggak cuma cocok buat wisata santai, tapi juga bisa jadi pilihan buat event. Menarik juga ya. Di satu tempat kita bisa nemuin banyak fasilitas yang cukup lengkap. Dari spot foto, penginapan, sampai aula untuk kegiatan yang lebih besar. Buat teman-teman yang mau tahu info lebih lengkap tentang wisata Matan Andau, kalian bisa langsung cek Instagram mereka ya di @matan_andau_resort ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Buhan pian di rumah aja, kami nang explore nyata kada kepanasan. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan kita bisa explore lebih banyak tempat seru lainnya. Dan ingat, tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Matan Andau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Aku